Amin. Nah, tema daripada bulan Maret ini adalah menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Ini penting buat hidup kita. Bagaimana kita menyimpan janji firman Tuhan, karena itu yang menjadi kekuatan, sumber kekuatan buat hidup kita. Ya, hari ini saya pakai kursi, minta maaf karena mata saya ini tidak bisa melihat dengan jelas sekarang ini, karena nanti makanya baca Alkitab minta Pak Yunus yang bantu ya Pak. Pahalanya bagi dua Pak. Ya, karena yang lalu mata saya ini bergeser 15 derajat, jadi ini saya lihat saudara ini jadi double-double. Ya, jadi jumlah Anda ini 3 kali lipat lebih banyak. Ya, dengan mata iman ini penuh sampai belakang-belakang sana. Nah, tapi gak apa-apa ya, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Nah, janji Tuhan ini perlu ada di hati kita untuk terus kita ingat. Ini yang membuat kita ini tahu bahwa saudara dan saya tidak pernah sendiri. Katakan amin. Di tahun mimpi dan penglihatan ini penting satu sikap yang harus kita bangun. Apa itu? Menyimpan janji Tuhan dalam hati kita. Supaya apa? Iman kita jangan tergoncang. Karena itu saudara, sepanjang hari ini 2 kali khotbah saya beri judul yang bersambungan. Pagi ini judulnya saya kasih judul imanmu jangan tergoncang. Nanti yang kedua saya ngomong soal tabah. Ya, tapi pagi ini saya ngomong soal imanmu jangan tergoncang. Supaya iman kita ini melewati apapun, kita tetap kedapatan menjadi orang Kristen yang kuat. Katakan amin. Menghadapi apapun. Untuk itu menyimpan janji Tuhan dalam hati itu penting saudara. Nah, untuk itu mari kita coba baca satu contoh di Alkitab ya. Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan 35. Ya, Pak Yunus nanti minta tolong baca ya. Matius pasal yang ke-26 ayat 30 sampai dengan 35. Silakan Pak. Matius 26 ayat yang ke-30 sampai 35. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Oke, terima kasih. Nah, saudara, ini merupakan satu kisah tentang saat terakhir di mana ketika itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu waktu itu Yesus berkata mengingatkan. Jadi konteks daripada perkataan Yesus itu mengingatkan muridnya. Seperti kita itu janji Tuhan dalam hidup kita itu juga seringkali Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Waktu kita mengalami masalah atau akan mengalami masalah, Tuhan tuh selalu suka ini mengingatkan janjinya di hidup kita. Waktu itu Yesus berkata begini, sebentar lagi aku ini akan ditangkap, ini pakai bahasa saya ya. Saya akan ditangkap, aku akan ditangkap. Karena itu jangan imanmu tergoncang. Dengan kata lain seperti itu. Imanmu akan tergoncang. Tapi jangan sampai imanmu tergoncang. Ya, tercerai-berai hari ini, malam ini mungkin. Tapi jangan sampai seperti itu. Nah, ketika itu Yesus mulai menyatakan itu, lalu Petrus menjawabnya. Ayat 33. Bentar, saya keker dulu ya. Boleh Pak, ayat 33 Pak ya. Iya Pak. Petrus menjawabnya, "Biarpun semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Nah, Petrus menjawab begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Ini Petrus menunjukkan satu sikap yang baik. Betul saudara. Ini adalah pernyataan iman. Pernyataan iman daripada seorang Petrus. Oh, sekalipun mereka semua tergoncang, aku tidak. Ini tidak salah sebenarnya.
Coba perhatikan baik-baik. Ini tidak salah karena iman itu perlu diucapkan. Betul? Iman itu perlu diproklamasikan. Iman itu perlu diungkapkan. Tapi kebenaran yang saya mau sampaikan di sini adalah ini. Ini penting buat saudara. Apa itu? Iman yang dikatakan saja itu belum cukup. Iman yang diperkatakan saja itu belum cukup. Sebab apa? Iman yang diperkatakan itu perlu yang namanya kelanjutannya, yaitu apa? Tindakan iman. Tindakan iman itu yang harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kita terjebak kepada sekedar berangan-angan, mengembangkan imajinasi kita dengan pernyataan-pernyataan kita. Itu tidak salah. Saya bilang itu tidak salah. Saudara, justru Alkitab juga mengajar supaya kita memperkatakan firman Tuhan. Betul? Itu tidak salah. Tetapi saudara, tidak boleh berhenti pada sebuah perkataan iman saja. Tapi harus ada kelanjutannya yang disebut dengan tindakan iman. Nah, Petrus ini gagal di area ini. Petrus itu cuma berkata ayat 33 tadi dikatakan begini. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi ingat endingnya, coba baca endingnya Pak. Ayat yang coba Lukas pasal yang ke-22 ayat 54. Nanti Pak Yunus baca ya. Lukas 22 ayat yang ke-54. Silakan Pak. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Nah, coba lihat. Ketika kenyataannya, tantangan itu terjadi, Petrus melihat Yesus ditangkap. Apa yang dibuat oleh Petrus? Petrus mengikuti dia dari apa? Dari jauh. Kenapa kok Petrus mengikuti Yesus dari jauh? Karena apa? Halo, karena apa? Karena apa? Takut. Jadi ketika kenyataan itu dihadapkan kepada Petrus sendiri, ternyata Petrus takut. Petrus tidak bertindak seperti iman yang dinyatakan di awal. Betul gak? Sekalipun mereka tergoncang, aku tidak akan tergoncang. Tapi betul-betul ketika peristiwa itu dihadapkan kepadanya, Petrus malah ketakutan. Jadi saudara, menyatakan iman itu tidak salah. Menyatakan iman itu justru harus. Tapi ingat, ada sesuatu yang harus kita selesaikan secara komplit. Yaitu apa? Tindakan iman kita. Imanmu jangan tergoncang adalah yang pertama adalah ini. Supaya tindakan kita, supaya iman harus dideklarasikan sesuai dengan pernyataan iman kita. Perkataan dan tindakan iman harus sejalan. Ini yang penting. Pernyataan iman kita harus berjalan sesuai dengan tindakan iman kita. Supaya apa? Kita ini menyatakan iman kita bukan sekedar pemanis bibir. Lalu supaya kita kelihatan rohani. Tapi pada kenyataannya kita justru tidak bertindak dengan iman. Itu salah, kesalahan besar. Pernyataan iman harus berjalan dalam tindakan iman. Katakan amin. Jadi poin satu ini penting. Nah sekarang saya mau jelaskan. Apa yang dimaksud dengan tindakan iman itu? Saudara, tindakan iman itu adalah ini. Adalah bagian yang harus kita lakukan. Tindakan iman itu adalah bagian yang memang harus kita lakukan. Dan kita percaya kalau kita melakukan bagian kita dengan baik, Tuhan itu akan melakukan bagiannya dengan baik. Halo, amin. Ada bagian di mana suatu saat ketika Yesus mau menyembuhkan atau menghidupkan Lazarus. Waktu itu Lazarus sudah masuk di kubur. Dan kubur zaman waktu itu ya kubur ditutup dengan batu yang besar. Ya, Yesus tidak sendiri membuka batu itu lalu memerintahkan Lazarus keluar. Enggak. Yesus perintahkan orang untuk menggulingkan batu itu dulu. Ada bagian di mana ada orang yang lakukan. Setelah itu Yesus baru melakukan bagiannya apa? Melakukan mujizat. Nah, tindakan iman itu di situ. Tindakan iman itu di situ. Ada bagian daripada yang harus kita lakukan secara pribadi.
contoh beberapa tindakan iman saya tulis di sini. Tindakan iman itu misalnya ini. Coba hidup di dalam kebenaran itu tindakan iman. Amin. Persoalan Anda tidak boleh membuat kita menurunkan standar firman Allah. Gak boleh. Tindakan iman kita adalah tetap tinggal dalam ketulusan, tetap tinggal dalam kejujuran, tetap tinggal dalam kebenaran. Karena itu adalah tindakan iman kita. Dan saya percaya Tuhan dipengaruhi dengan kebenaran itu. Coba buka Alkitab, baca Alkitab Pak. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 25 Pak Yunus. Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 25. Silakan Pak Yunus. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian di tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ya, dikatakan ayat 25 dikatakan ini. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan apa saudara? Kebenaranku. Jadi ketika Anda berlaku benar itu tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Ketika seolah-olah dirugikan, ketika seolah-olah kita ini seolah-olah tidak dapat untung, seolah-olah kita ini justru kayaknya lebih celaka lagi. Tapi percayalah tindakan benarmu, itu adalah tindakan imanmu, itu yang akan dibalas oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Jadi ketika Anda tinggal dalam kebenaran, itu tidak pernah sia-sia. Amin. Orang yang menyimpan janji Tuhan itu di situ, di dalam hatinya. Orang ini adalah melakukan tindakan iman. Bukan hanya di gereja kita memuji Tuhan. Engkau, ya gimana tadi lagunya? Engkau selalu menolongku. Ya itu nih. Selalu menjagaku. Ya itu pernyataan iman. Tapi ketika Anda mengalami sesuatu, Anda perlu tindakan iman. Hiduplah dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Tetaplah jujur di dalam segala situasi. Tetaplah menjadi jujur dalam segala keadaanmu. Kenapa? Karena Alkitab jelas berkata itu yang akan dibalaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya itu melihat banyak ketika orang-orang memilih untuk tinggal dalam kebenaran. Justru orang ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Amin. Itu tindakan iman pertama. Contoh yang kedua, tindakan iman misalnya apa? Miliki target dalam kehidupan, itu tindakan kita. Saudara-saudara mau diberkati, kita ini punya target. Kenapa harus punya target? Target itu menolong kita untuk lebih fokus. Seperti contoh hari-hari ini, ayo kita baca Alkitab. Ini target kita saudara. Target kita baca Alkitab. Sudah ada yang mengikuti sampai hari ini kan, sudah sampai ayat berapa sekarang? Kitab apa? Keluaran, betul? Kita mengikutinya. Ini target, oke tahun ini Tuhan saya mau selesaikan baca Alkitab. Loh ini tindakan iman. Anda boleh baca Alkitab, saya mau berdoa. Tindakan iman itu punya target. Ayo aku harus bertumbuh. Tahun ini, bulan depan aku harus selesai dengan dosa ini. Dosa A, dosa B. Itu target. Kalau Anda punya target, Anda itu tahu tujuan hidup Anda. Kalau kita punya target, Anda itu bisa fokus melihat sesuatu yang lebih yang Tuhan percayakan. Jangan jadi orang yang gak punya visi hidup. Makanya gereja kita ini selalu tiap tahun para pemimpin berdoa buat jemaat. Untuk kita ini boleh berjalan dalam visi. Karena visi itu yang akan mengguiding kita pada pertumbuhan rohani. Katakan amin. Visi itu yang membuat kita ini bertumbuh. Dan khotbah-khotbah kita ini juga semua tematis, semua yang berdiri di mimbar ini semua. Hari ini khotbahnya sekalipun judulnya bisa beda-beda tapi temanya sama. Ya, menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Seluruhnya. Ya, kita mulai melihat bahwa pertumbuhan jemaat itu bisa diukur. Ini bicara soal target.
Kita nih fokus melihat bagaimana pertumbuhan terjadi buat hidup kita. Itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak punya target, maka kita tuh akan namanya mengalami kelelahan rohani itu terjadi. Orang nggak punya target, bayangin ya saudara pemain basket. Kenapa pemain basket tuh bisa latihan begitu, semangat begitu. Kenapa? Karena dia punya target mau apa? Mau jadi juara mungkin nanti dalam pertandingan. Coba Anda main basket gitu ya. Main basket dengan semangat gitu tapi tanpa tujuan. Tanpa tujuan begitu latihan tiap hari pagi siang sore. Ya 25 tahun. Gak ada pertandingan, lama-lama lemes, betul gak saudara? Lama-lama lemes, ya. Tapi kalau kita ini punya tujuan, kita akan mentraining diri kita sedemikian rupa. Target itu penting. Jangan suka bilang terserah. Ngapain setelah ini terserah? Saya bilang makanya anak-anak muda saya selalu bilang, ya anak saya pun saya beritahu, kamu 10 tahun, 15 tahun setelah ini mau jadi apa, itu harus tahu. Saya kasih nilai ini buat anak saya beritahu nanti kamu harus tahu ke depan mau jadi apa, ke depan mau jadi apa. Harus tahu, nanti berdoa bisa Tuhan arahkan kamu. Ya. Kelas 2 SMP satu saat ketika saya ada pelayanan di Jakarta, anak saya mau ikut, Pak mau ikut pelayanan di Jakarta boleh nggak? Boleh, kamu libur. Ya dah, ayo pergi, kita berdua. Men only, laki-laki berdua pergi. Sampai di sana masih siang, baru besok paginya pelayanan, itu hari Sabtu malam saya free nggak ada pelayanan. Anak saya bilang ini, Pak, ayo kita ke Alam Sutra yuk. Saya pikir anak saya mau ke mall, enggak, pokoknya kita ke Alam Sutra, ayo. Saya telepon Pastor Fuji, boleh nggak diantar ke Alam Sutra? Ayo Bu, nganggur, yuk ke Alam Sutra saudara. Ternyata anak saya pergi ke satu universitas namanya UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Ya, di situ lalu anak saya, Pak boleh masuk? Ya kalau boleh ya ayo masuk, izin sama satpamnya boleh masuk. Saya lihat kampusnya, wih besar bagus. Lalu anak saya bilang gini, Pak nanti Kenny boleh kuliah di sini gak? Boleh, saya bilang. Kamu mau jadi apa? Aku mau ambil bagian film, boleh enggak Pak? Boleh, itu kelas 2 SMP, itu sekian tahun ini. Hari ini dia kuliah di tempat yang sama, jadi fakultas perfilman, film lagi. Ya tahun depan lulus dia. Saya bilang begini, setelah itu targetmu jadi apa? Setelah itu jadi apa? Harus jelas ke depan. Kecuali satu, tiba-tiba Tuhan interupsi ya taatlah. Tapi paling tidak hidupmu ini terarah gitu loh. Ada hal yang harus dituju. Itu tindakan iman sebenarnya. Supaya kita ini tahu apa yang kita capai. Katakan amin. Jangan ngeflow terserah terus. Ya, terserah itu bahaya saudara. Ada pernah dengar cerita saya ini, suatu saat saya pernah ke Semarang. Ya pelayanan ngajakin 3 teman pria semua. Ya ini belum menikah semua, bujangan semua, ini bahaya naik mobil. Ya pria-pria 4 ini kalau naik mobil bujangan, kalau bersama-sama lihat warung itu mau mampir aja makan terus bawaan ya kan. Mau mampir, saat kita mampir dulu yuk makan dulu. Saya tanya sama teman saya ini, kamu mau makan apa? Makan ini. Kamu apa yang ketiga? Makan apa? Terus terserah. Oke terserah ya. Tak pilihin ya soto ayam. Oke. Akhirnya kita makan soto ayam. Dia makan soto ayam. Saya makan yang lain. Udah. Wah thank you saya bayar sudah. Gak lama kemudian kita pergi gitu. Lapar lagi ya lapar. Makan yuk makan. Mampir lagi sudah. Mampir lagi makan. Orang yang sama saya tanya gini, kamu mau makan apa? Terserah aku. Ya terserah ya. Oke tak tulis soto ayam. Dia sudah mulai gak enak kok soto ayam lagi ya. Tapi ya sudah. Kan dia gak punya pilihan. Udah makan. Sebelum masuk kota Semarang saya bilang gini, kita makan dulu aja supaya nanti gak ngerepoti. Kita datang khotbah, setelah itu kita pulang aja. Besok pagi-pagi kita balik lagi. Jadi gak usah makan malam ya. Kita makan dulu sekarang ya. Ya oke. Mampir lagi ke tempat makan. Ya di situ saya tanya lagi, kamu makan apa? Terserah kok. Ya udah soto ayam. Terakhir dia terima soto ayam. Kok dari pagi kok soto ayam terus? Saya bilang, lah kamu gak punya pilihan. Kalau kamu terserah terus, maka hidupmu itu akan ditentukan oleh orang lain. Mau hidupmu ditentukan oleh orang lain. Karena kamu gak punya target, gak punya pilihan. Jangan terserah dong. Betul gak saudara? Ayo kita tentukan hidup kita.
Kalau Anda terserah terus nggak punya target, iblis itu punya kesempatan untuk ambil alih fokus hidupmu, lalu kita ini melakukan hal yang sia-sia nantinya. Karena apa? Terserah. No. Anda punya target. Para suami bilang, saya mau jadi suami yang baik. Tahun ini saya mau berubah dalam berhal. Fokuskan apa beberapa kebiasaan yang buruk, hal yang salah, yang suka menyakiti istri dan hati anak-anak. Tinggalkan itu. Itu jadi target hidup Anda, itu fokus. Mungkin bisa ya namanya tidak langsung berhasil jatuh bangun. Tapi paling tidak Anda akan diingatkan di area itu. Sehingga dari area itu kita mengalami perubahan demi perubahan. Dan kelihatan perubahan itu kelihatan. Buahnya itu kelihatan. Itu namanya tindakan iman. Katakan amin. Saya percaya kalau orang punya target. Tuhan itu menyertainya. Karena apa? Anda fokus. Sehingga kita namanya pertumbuhan itu kelihatan banget. Amin. Jadi yang bilang terserah kita kasih soto ayam. Jangan terserah. Pasti pulang-pulang gini, ayo kita makan terserah yuk. Gitu, pasti semua sih sudah tahu. Ya kan? Gak boleh bilang terserah. Kapan menikah terserah. Aduh, nanti bulan maybe no, maybe yes. Oh gak bisa begitu saudara. Ayo punya target yang muda-muda. Ayo punya target yang para wanita yang yang lagi pacaran atau yang mau pacaran. Jangan cari laki-laki yang gak jelas ya. Yang gak bisa memutuskan terserah hidup Anda nanti. Bisa bahaya itu. Kok anaknya ini lapar, terserah gampang dimakannya apa. Mati sungguhan itu anaknya. Gak boleh terserah. Tahu tujuan. Katakan amin. Tahu tujuan hidup kita. Itu bicara soal target pertumbuhan memang. Baca Alkitab tadi saya bilang itu target. Target pertumbuhan kita. Ayo kita baca Alkitab kita. Sungguh-sungguh memang Alkitab ini ya tulisannya kecil. Gak ada gambarnya. Orang gak ngerti baca Alkitab. Pak saya Alkitab ini berkuasa. Kemarin tadi malam saya gak bisa tidur Pak sampai jam 2 pagi. Begitu saya baca 1 ayat langsung saya tertidur. Alkitab itu berkuasa. Itu ngawur namanya. Itu namanya penganiayaan terhadap Alkitab. Bukan itu maksudnya. Alkitab ini dibaca. Saya percaya apa yang Anda baca satu saat pasti berguna buat Anda. Katakan amin. Halo amin. Saya itu pernah di sekolah Alkitab dulu pernah di sekolah dekat sekolah Alkitab saya itu ada salon namanya salon mini. Salon mini itu tidak terlalu berguna buat saya. Kenapa? Kalau saya potong rambut itu di teman saya, ya bayarnya pakai mie instan. Kasih 1 dia tersenyum, kasih 2 dia sukacita, kasih 1 dus dia tersungkur saudara. Itu mie instan itu sangat berharga di sana. Ya, saya ini bagian dapur waktu sekolah Alkitab. Jadi saya suka ngelewatin kalau ke pasar itu suka ngelewatin salon mini. Tapi salon mini nggak terlalu berguna. Saya tahu sih karena mungkin bisa ribuan kali saya lewat naik turun dari sekolah ke pasar terus ini melewati salon mini. Tapi salon mini tidak terlalu berguna buat saya. Tapi satu hari di sekolah saya ada pertandingan bulu tangkis. Saya suka lihat bulu tangkis, nggak bisa main, tapi suka lihat bulu tangkis. Nah saya tanya pas kebetulan teman saya, sahabat saya lagi pertandingan, saya mau tanya sama mereka, lapangan bulu tangkisnya di mana? Dijelaskan gini-gini, saya nggak ngerti sudah di mana ya. Lalu tiba-tiba ada satu teman saya bilang gini, kamu tahu salon mini nggak? Tahu. Nah lapangan bulu tangkis itu begini, di sebelahnya salon mini itu ada lorong kecil, kamu masuk aja lorong itu dan notok saja, nanti belok kanan kira-kira 50 meter itu lapangan bulu tangkisnya. Ya. Saya langsung lari ke bawah, ya melewati salon mini, pas betul di sebelahnya salon mini itu ada lorong kecil, saya masuk, notok belok kanan, saya ketemu lapangan bulu tangkis. Baru hari itu seumur hidup saya salon mini berguna buat saya. Baru hari itu. Percayalah saudara baca Alkitab. Ini memperanakan ini apa hubungannya sama saya? Gak kenal juga ini memperanakan ini. Saudara ngerti gak ngerti bacalah Alkitab Anda. Saya percaya satu saat apa yang Anda baca pasti berguna buat saudara. Katakan amin. Bacalah Alkitab ini karena ini yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita. Bacalah Alkitabmu. Maka saya percaya Tuhan pasti satu saat akan menjelaskan. Pastor Philip bilang ya baca
baca hakim yang raja-raja itu ini memeranakan ini. Kalau Anda baca bilangan itu ini memeranakan ini, tenang, paling tidak satu ini. Waktu baca Alkitab Anda dibuat sabar, betul gak? Rasanya mau ngamuk Kak, mari-mari ini opo hubungan ini, tapi Anda jadi sabar. Begitu selesai, kok jadi sabar ya saya? Itu Alkitab mengajari Anda di sabar. Amin. Alkitab mengajari kita sabar. Ya, itu perubahan terjadi. Ayo setiap kita ini melakukan tindakan iman kita. Target. Jadi yang pertama tadi apa? Perkataan dan tindakan harus sejalan. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua. Ya baca kembali ke Matius tadi ya. Baca ayat 34 Pak. Matius 26 tadi. Ayat 34. Silakan Pak Yunus. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, Yesus ketika melihat Petrus begitu, ayat 33 ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus langsung mengingatkan, Yesus langsung menegur Petrus. Dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus mengingatkan. Yesus telah memberitahukan kepada Petrus bahwa jangan terlalu cepat, hati-hati. Hari ini kamu akan menyangkal aku 3 kali. Ya, sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Dan benar saudara, coba ayat yang ke 75 turun Pak, ayat 75. Silakan ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, dikatakan ayat 75. Maka teringatlah Petrus. Berarti sebelumnya Petrus melupakan perkataan Yesus. Nah, ini poin yang kedua penting. Perhatikan baik-baik. Supaya iman kita jangan tergoncang adalah perhatikan peringatan Tuhan. Supaya iman kita ini jangan tergoncang, maka yang kedua adalah perhatikan peringatan Tuhan. Tuhan itu mengingatkan kita karena kasih-Nya buat kehidupan kita. Ya, Tuhan itu mengingatkan dan Tuhan itu suka memberikan peringatan buat hidup kita supaya jalan kita ini benar. Makanya tadi saya bilang baca Alkitab itu penting. Karena apa? Dari apa yang kita baca, Tuhan itu mengingatkan hidup kita. Tuhan itu selalu mengingatkan kehidupan saudara dan saya. Memang sih, ya yang diingatkan, kalau diingatkan itu memang tidak enak. Ditegur itu tidak enak. Paling tidak satu tanda teguran yang terjadi buat hidup kita adalah ini yang paling gampang apa ini? Hilangnya damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu adalah sinyal rohani daripada Tuhan untuk mengingatkan kita. Supaya kita ini, was-was ini ada sebuah alarm nih dalam hatiku. Teguran Tuhan minimal adalah hilangnya damai sejahtera. Damai sejahtera gak enak dalam kehidupan kita. Tiba-tiba damai sejahtera itu gak ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan letakkan untuk meneguhkan iman kita. Tapi begitu damai sejahtera hilang, jangan-jangan Tuhan sebenarnya sedang memberikan satu warning, satu peringatan buat hidup kita. Supaya kita hati-hati. Oke, itu bentuk peringatan. Yang kedua apa? Prinsip yang kedua adalah peringatan Tuhan itu mendatangkan duka cita memang. Gak enak memang tadi saya bilang. Waktu kita diingatkan, kita itu diturunkan harga diri kita. Orang ditegur itu gak enak. Ditegur itu berarti dinyatakan kesalahan. Gengsinya diturunkan, direndahkan. Tapi justru kata Alkitab berbahagialah orang yang berduka cita. Maksudnya itu duka cita yang ini loh saudara. Mau ditegur, mau diberitahu. Coba itu Matius berapa ya? Matius 5 ayat yang ke-4 kalau gak salah. Matius pasal 5 ayat yang ke-4.
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Duka cita yang bagaimana? Karena waktu orang baca ini gak ngerti. Kok aneh sih Tuhan Yesus dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Maksudnya gimana? Berduka cita apa? Duka cita itu tadi loh. Salah satunya adalah mau ditegur. Tadi saya bilang ditegur itu mendatangkan duka cita. Ditegur itu gak enak. Tapi ketika Anda mau diingatkan, mengingat peringatan Tuhan dalam hidup kita, maka dikatakan berbahagia karena apa? Hidup kita diselamatkan. Amin. Halo, amin. Karena itu waktu ditegur, Anda jangan mudah tersinggung dulu. Waktu Anda ditegur jangan mudah marah dulu. Jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Ditegur itu berarti kita ditolong untuk melihat sisi gelap dari hidup kita yang mungkin kita tidak melihatnya. Teguran itu bisa macam-macam, lewat pasangan lah, lewat istri, lewat pemimpin rohani mungkin, lewat saudara kita. Saudara jangan terburu-buru tersinggung, jangan-jangan teguran itu adalah suara Tuhan buat hidup kita. Banyak para istri ini, maaf ya para istri kadang ngomong dengan saya, Pak, ketika dia bawa suaminya, ya lalu suaminya konseling dengan saya di depan istrinya juga. Lalu saya tegur dia, waktu saya tegur dia, iya pak. Istrinya agak marah, kenapa? Karena yang saya omongkan itu yang saya omong, yang Bapak Yudi omongkan itu yang saya omongkan. Kalau saya yang negur dia marah-marah pak. Kalau Bapak yang negur dia diem. Suami saya itu begitu memang. Oh ya sudahlah. Ya. Yang penting sekarang Bapak sudah mau mendengar teguran. Ya itu Pak, tapi ya itu. Nah para suami saya ingatkan lewat khotbah ini. Kalau ditegur, kalau apalagi Anda tahu itu salah. Milikilah kebenaran di dalam batin Anda. Jadi orang yang mau ditegur, katakan amin. Halo amin. Itu Anda sedang mengajar dirimu untuk selalu diingatkan. Petrus itu gagal karena dia melupakan perkataan Tuhan dalam hatinya. Ya Petrus gagal karena dia gagal untuk menyimpan perkataan Tuhan dalam hatinya. Dia melupakan teguran Tuhan. Dia melupakan peringatan Tuhan. Padahal peringatan Tuhan itu menjadi sebuah perlindungan bagi kita. Tuhan itu ingin melindungi Anda. Teguran itu selalu bicara soal Tuhan ingin melindungi kita. Kalau Anda mau dilindungi Tuhan, dengarkan terhadap teguran Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Mudahlah berubah. Tuhan tuh selalu menegur kita, percayalah Tuhan selalu menegur kita. Dalam banyak hal, diingatkan dalam banyak hal buat hidup kita. Supaya apa? Kita ini berubah, supaya kita hati-hati. Dan kita masuk di dalam perlindungan Tuhan. Contoh di Alkitab tentang dua tokoh yang namanya Saul dan Daud. Dua-dua ini melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Kalau Daud jelas kesalahannya adalah dia berzina dengan Batseba. Ya, memakai otoritasnya untuk berzina dengan Batseba. Oke, itu kesalahannya. Lalu Saul itu kesalahannya jelas juga. Kesalahan Saul adalah orang ini nggak sabar. Ya, pada waktu itu Israel mau berperang, biasanya mereka ini berperang itu harus mempersembahkan korban kepada Tuhan dulu. Tapi hari itu Samuel yang bertugas itu tidak hadir atau terlambat. Wah, Saul sudah menunggu lama ini. Samuel nggak datang. Akhirnya Saul mengambil alih, padahal tidak boleh. Karena Saul itu bukan imam. Saul itu seorang raja. Tidak boleh sembarangan mempersembahkan untuk Tuhan. Tidak boleh. Itu harus seorang imam. Lalu Saul tidak menggubrisnya, dia melakukannya. Ya, melakukannya. Nah, saudara, dua-dua melakukan kesalahan. Dan dua-dua juga ditegur. Daud ditegur oleh siapa? Siapa? Nathan. Daud ditegur oleh Nathan. Ditegur. Ya, ditegur. Sedangkan Saul ditegur oleh Samuel. Nah, bedanya adalah ini loh saudara. Bedanya ini. Saul ketika ditegur dia marah. Ketika Saul diingatkan oleh Samuel, Saulnya tersinggung. Dia berkata, pakai bahasa saya, dia berkata begini, ya aku salah, tapi tunjukkan hormatmu kepadaku. Dengan kata lain, Saul itu sudah merendahkan diri tapi di atas gunung. Ya, masih sombong juga, nggak mau ditegur.
Saul itu marah sekali. Sedangkan Daud beda. Ketika Daud ditegur oleh Nathan, Daud itu mengoyakkan jubahnya, dia taruh abu di atas kepalanya. Oh, dia nangis di hadapan Tuhan, dia bertobat. Daud itu meletakkan dirinya kepada teguran Tuhan, meletakkan dirinya pada perlindungan Tuhan. Orang ini adalah orang yang mau ditegur, orang ini mau diajar, dia meletakkan dirinya di bawah perlindungan Tuhan. Sedangkan Saul tidak, Saul justru ketika dia ditegur, dia keluar dari perlindungan Tuhan. Apa yang jadinya akhirnya? Jadinya apa? Saudara, untuk Daud Tuhan berkata apa? Aku berkenan pada orang ini. Tuhan itu semakin berkenan kepada Daud. Kenapa? Sikap hatinya mau ditegur, mau diajar. Tetapi dengan Saul, Anda pernah baca Alkitab berkata Tuhan itu menyesal menjadikan Saul jadi raja. Bukan kepada pilihannya Tuhan menyesal, tapi Tuhan menyesal kepada apa? Sikap daripada Saul. Sikap daripada Saul yang tidak mau ditegur, tidak mau diberitahu kesalahannya. Makanya Tuhan menyesal menjadikan dia jadi raja. Bukan karena pilihannya, enggak. Tuhan tidak pernah salah dengan pilihannya. Tuhan tetap mengurapi Saul. Tetapi karena sikap hatinya Saul itulah, maka Saul akhirnya terlempar dari rencana Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat GMS 2 Timur ini, Anda semua berada dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Maka sikap ini supaya imanmu tidak tergoncang adalah ini. Dengarkan teguran Tuhan di hidupmu. Supaya Anda tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika ditegur, jangan coba lihat ini, mulai mencari kesalahan orang lain. Jangan-jangan saudara, Tuhan ingin berurusan denganmu secara pribadi. Karena Tuhan ingin memberkatimu. Tapi karena sikap kita yang tidak mau diajar, maka Petrus pun karena tidak mau punya sikap atau tidak mengingat teguran Tuhan, Petrus pun akhirnya menyangkal Tuhan. Padahal Anda tahu Petrus adalah murid Yesus. Yang 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Orang ini adalah koko. Murid pertama, koko dari murid-muridnya. Seharusnya orang ini memberikan teladan. Tapi ketika dalam kenyataannya, di awal-awalannya sepertinya sok jagoan. Ya, oh enggak Tuhan. Biar semua tergoncang, aku enggak. Tapi pada kenyataannya justru Petrus yang melupakan peringatan Tuhan. Dan dia akhirnya justru menyangkal Yesus. Jangan sampai seorang pun menyangkal Tuhan. Anda adalah orang yang tetap mengasihi Tuhan seumur hidupmu. Katakan amin. Halo, amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ayat 35. Silakan Pak. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, ayat 35 dikatakan sekalipun, coba ulangi lagi Pak. Kok saya lupa. Silakan. Sekalipun, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, ini yang luar biasa saudara. Padahal Yesus sudah mengingatkan dia. Hati-hati, kamu nanti sebelum ayam berkokok menyangkal aku 3 kali loh. Hati-hati. Tapi Petrus berkata, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sekalipun aku harus mati. Wah, luar biasa saudara. Ini sikap yang harus gini loh saudara. Menyatakan iman itu tidak salah. Poin 1 sudah jelas. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah tindakan iman. Karena itu justru Petrus ini diingatkan supaya yang ketiga ini hati-hati. Ini juga menjadi peringatan buat kita. Apa itu? Jangan takabur dan meremehkan. Betul saudara? Jangan takabur dan meremehkan. Oh tenang, aku ini sudah ikut Tuhan 20 tahun, aku gak mungkin jatuh. Hei saudara, hati-hati. Halo amin? Hati-hati. Saya pun ingatkan diri saya, gak boleh merasa sok rohani. Saya bukan minder, tidak. Tapi tidak boleh takabur, tidak boleh meremehkan. No. Sampai hari ini kadang-kadang orang kalau sudah di dalam Tuhan kelihatan ya. Kadang-kadang dengan teman-teman yang kelihatan sudah rohani aja. Dengan Tuhan tuh kayak meremehkan.
Ya Pastor Philip sedang ngomong juga, kita ini kayak dengan Tuhan, ya gue kayak dengan Tuhan tuh gak ada batas. No. Saya mencintai, saya juga harus menghormati, katakan amin. Tuhan itu tetap Tuhan bagi saya. Tidak boleh diperlakukan seenaknya seperti sahabat yang mungkin kita ini agak kurang ajar. No, memang Tuhan sahabat kita, tapi penghargaan tidak boleh luntur di hidup kita. Katakan amin. Halo amin. Lalu kita mulai seenaknya Tuhan itu dibuat kayak guyonan. Ya bahkan kalau Anda, maaf ya, beberapa waktu yang lalu kalau saya lihat suka film begitu, ada yang makian tuh pakai nama Tuhan Yesus dibuat makian begitu. No. Saudara, sikap hormat harus ada pada kita. Belajar untuk menghormati apa yang kedudukan Tuhan itu sungguh-sungguh dalam hidup sebagai master kita, sebagai Tuhan atas hidup kita. Yes, dia sahabat kita, tapi sikap hormat, penghargaan itu tidak boleh luntur di hidup kita. Saudara menghormati Tuhan, ya bukan hanya sekedar beribadah, tapi tindak tanduk kita pun juga. Kita mengasihi dia. Saya belajar sampai hari ini untuk terus ketika dalam posisi kalau saya masih mampu ya untuk duduk menyembah Tuhan, saya pasti belajar dari Pastor Philip untuk ambil bagian yang paling bawah, duduk di lantai. Ambil gitar saya. Kecuali kalau saya sudah gak bisa duduk di lantai mungkin. Tapi kalau selama saya bisa duduk di lantai, saya mau duduk di lantai paling rendah. Merendahkan hati saya untuk worship, untuk menyembah Tuhan. Meninggikan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Jangan takabur. Jangan sombong. Orang sombong itu selalu ini loh saudara. Orang sombong itu selalu kehilangan sikap kehati-hatian. Orang sombong itu selalu kehilangan sikap kewaspadaan. Makanya Alkitab ingatkan waspada. Amin. Waspada siapapun Anda, ayo bangun hidup kita dengan Tuhan. Bangun hidup kita dengan Tuhan setiap waktu. Waktu saya ngalami mata saya tiba-tiba bergeser 15 derajat. Ya saya ini harus waktu itu saya periksa, sebenarnya saya periksa jantung. Ya periksa jantung, tetapi jantung ini oke, gak apa-apa, malah kena mata saya. Dan tiba-tiba mata saya ini gak bisa lihat dengan jelas. Bukan gak bisa lihat dengan jelas, memang tidak jelas karena numpuk-numpuk begitu. Waktu saya kebetulan kok berada di rumah sakit, saya dimasukkan ke ICU. Wah macam-macam lah, kayak saya divonis kena stroke mata lah, kena ini macam-macam saudara. Tapi cukup mengerikan karena tiba-tiba saya dibawa ke ICU, disuntik macam-macam dan saya melihat dokternya itu agak panik begitulah. Saya kan nggak tahu sehebat apa penyakitnya, kan lihat dokternya. Kalau dokternya santai itu saya tenang, tapi dokternya ikut panik ya saya ikut panik, betul nggak saudara? Ya saya nggak kerasa mau mati apa tidak, nggak kerasa, belum kerasa sih. Tapi kan saya ikut panik juga, ada apa ini? Karena memang mata saya sudah gak bisa lihat. Wah macam-macam begitu, saya di ICU itu disuntik macam-macam semuanya oke. Ya sampai akhirnya masa kritis itu lewat. Tiba-tiba ketika saya di ICU itu sendirian lagi. Berarti ICU-nya cukup gede. Saya sendirian di situ, betul gak saudara? Ya di sebelah itu, rumah sakit sebelah sana kedengar ada orang nangis-nangis terus. Saya juga gak ngerti itu siapa yang nangis juga. Tapi kedengaran nangis, jadi saya agak terganggu, agak horor. Aduh itu saudara. Tapi saya gak peduli saudara ya. Setan sama saya takut ya. Saya lebih jelek dari setan. Oh enggak. Saya tekan, lihat saya, ya setannya manifest. Ya. Jadi saya sendirian di situ. Tiba-tiba iblis itu kayak goda saya. Kamu loh gak ada apa-apa. Kamu melayani Tuhan. Kok tiba-tiba begini? Ya, coba lihat ini kayak begini, ini kan kayak terhambat, semua pelayananmu tercancel. Ya kamu membangun Kalimantan harusnya ini semua tercancel, semua gimana ini kacau semua. Coba masa Tuhan gak tolong kamu? Tiba-tiba iblis tuh kayak membisikkan saya. Apa yang saya buat satu ini? Saya harus hati-hati. Supaya saya tidak menjadi orang yang pamer jasa kepada Tuhan. Betul? Saya gak mau gini Tuhan. Coba lihat Tuhan, aku ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa sih begini? Kurang apa aku? Ini aku sudah Tuhan dengan sudah gini. Seringkali kan kita begitu. Kita ini coba pamer jasa dengan Tuhan. Kita ini coba mempamerkan aku sudah setia dengan Tuhan. Tapi kok kenapa masalah aku ini loh. Dulu bantu orang, sekarang aku butuh, aku gak ada yang bantu. Seolah-olah kita ini
mengklaim supaya Tuhan tuh harus menolong kita. Kalau enggak aku nih bisa meninggalkan Tuhan, aku nih kecewa sama Tuhan. Tuhan tuh kita ancam dengan itu. No, saudara. Saya coba bilang kepada hati saya waktu itu, saya bilang sama ini. Aku itu seumur hidupku 50 tahun. Hari ini 50 tahun aku ini di dalam Tuhan. 50 tahun umurku hari ini. Aku kalau melihat kasih Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan cuma mataku yang gak bisa lihat. Kalau buta sekalipun, aku tidak pernah mengizinkan keluhan sedikit pun keluar dari mulutku. No. Saya bilang boleh, Yudi gak boleh. Makanya saya tiba-tiba kunci G. Ini kunci apa? Ku bersyukur Bapa. Saya nyanyi lagu ini. Di tengah-tengah sepi sambil orang nangis sana. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Air mata saya mengalir. Saya sendiri di ICU itu saya bilang itu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya nangis sendirian di hadirat Tuhan. Saya bilang Tuhan thank you. Oh aku tidak mau mengeluh sedikit pun. Masakan cuma karena mataku begini aja aku mulai merasa Tuhan tidak mengasihiku. No. Saudara, sikap kewaspadaan itu harus terus ada dalam hidup kita di situasi apapun. Karena iblis mudah menggoda kita, katakan amin. Karena itu jangan sombong, jangan takabur, hati-hati. Ayo jaga hidup kita dengan baik. Hiduplah dengan firman Allah, itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Sehingga saya percaya apapun yang terjadi, imanmu tidak akan pernah tergoncang. Karena Tuhan menyertaimu. Amin saudara. Karena pagi hari ini kita belajar jangan imanmu tergoncang. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Lupa. Ayo yang pertama apa? Sekali. Ayo yang sama-sama ya. 2, 3. Pernyataan dan tindakan harus sejalan. Yang kedua apa? Perhatikan peringatan. Nah, yang ketiga apa? Ya, jangan takabur. Ya, jangan sombong. Tapi lihatlah sungguh-sungguh saya percaya ketika kita berhati-hati, kita waspada. Kata berjaga-jaga itu justru akan menyelamatkan hidup kita. Amin. Amin. Dan saya percaya iman kita tidak tergoncang oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya.